Oke, kembali lagi bersama saya, Usman Arifin. Di kesempatan kali ini atau di video kali ini saya akan membahas tutorial membuat jaring-jaring kubus menggunakan software GeoGebra 5. Terlebih dahulu, teman-teman yang ingin mengikuti atau ingin melakukan cara yang sama, silahkan download terlebih dahulu software GeoGebra-nya. Kebetulan software ini gratis ya, jadi tidak perlu update dan lain sebagainya gitu ya. Dan ini sangat bermanfaat sekali bagi kita yang berada di pendidikan matematika ataupun yang sering berkecimpung di dunia matematika, yang baik itu untuk siswa, guru, mahasiswa dan lain sebagainya. Langsung saja kita akan buat jaring-jaring kubus. Langkah pertama, kita buat terlebih dahulu kubusnya itu sendiri ya. Kita buat kubusnya. Nah, cara membuat kubus tentunya banyak cara ya. Salah satunya adalah seperti ini. Saya ingin buat alasnya terlebih dahulu ya. Ini salah satu cara saja sebetulnya, masih ada cara lain gitu ya. Nah, pertama, karena kubus itu bangun yang membentuknya adalah persegi gitu ya. Jadi saya buat alasnya berbentuk persegi ya. Ini panjangnya 3 satuan gitu ya. Nah, karena di bagian sini saya tidak memerlukan sumbu koordinat ya. Ini sumbu koordinat. Saya tidak memerlukan sumbu koordinat. Saya akan hilangkan ya. Ini untuk menghilangkan sumbu koordinatnya. Kemudian ini kotak-kotaknya juga bisa kita hilangkan juga ya. Nah, jadi seperti ini ya. Ini adalah persegi yang ini adalah sebagai alasnya nantinya ya, seperti itu. Kemudian di sini di bagian algebra ya, ini diklik saja yang bagian ini, yang panah ke kanannya ya. Kemudian saya pilih objek, tipe objek ya. Nah, maksudnya tipe objek itu jadi objek yang ada di gambar ini itu ada tipe-tipenya ya. Ada poin, kemudian ini poin adalah titik ya. Kemudian ada kuadrilateral gitu ya. Ini adalah bidang ya, bidang yang ini. Dan kemudian ada segmen ya. Segmen ini ya. Segmen garis ya, maksudnya seperti itu ya. Ini kalau kita klik itu akan hilang ya, seperti itu. Nah, karena saya tidak memerlukan label segmen ini yang A, B, C, ini kan A, B, C, D ini adalah label segmen ya. Untuk menghilangkannya, klik kalimat segmennya itu sendiri. Nah, jadi nanti akibatnya ini akan terblok semuanya seperti itu ya. Kalau dikliknya sebagian ya, ini nantinya sebentar ya. Kalau dikliknya sebagian itu keluarnya jadi satu-satu ya. Gitu ya. Jadi klik kanan, kemudian labelnya saya hilangkan. Jadi label ABCD-nya hilang gitu ya, label segmennya. Kemudian saya juga di sini tidak memerlukan titiknya ya gitu ya. Yang saya perlukan hanya bidangnya. Tapi kalau kalian perlu titiknya silakan saja ya. Seperti itu tergantung kebutuhan gitu ya. Saya klik bagian titik ya, poin gitu ya. Klik kanan kemudian labelnya saya hilangkan. Nah, seperti itu. Ini adalah persegi dengan panjang sisi 3 satuan ya. Ini adalah 3 satuan, kita cek ya, coba. Ya, ini adalah 3 satuan, persegi 3 satuan. Selanjutnya untuk membuat kubus ya, kita akan membuat jaring-jaring kubus ya. Tapi terlebih dahulu kita buat kubus terlebih dahulu. Nah, untuk membuat kubus berarti kubus itu kan bangun 3 dimensi ya. Jadi di software ini ada halaman khusus untuk 3 dimensi seperti itu. Yaitu di bagian di bagian view. Kemudian ada 3D grafik gitu ya, ada 3D grafik. Nah, seperti inilah tampilannya, 3D grafik gitu ya. Oke, kita perbesar. Nah, di bagian 3D grafik ini lagi-lagi saya tidak memerlukan sumbu koordinatnya ya. Dengan untuk menghilangkannya klik kanan saja di bagian sini, akses, nah hilang seperti itu ya. Kemudian ya ini adalah alas ya. Ini adalah tampilan 3D grafik dan ini adalah tampilan 2D grafik ya. Karena sebetulnya ini 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, untuk teman-teman yang baru mengenal software GeoGebra, perlu diketahui pada saat kita mengklik, nah ini ya daerah sini ya, kita klik sembarangan daerah sini,
itu toolbarnya itu akan menjadi toolbar 3D ya, ini itu ya, ini Prisma, ini kan bangun ruang ya, ini yang 3D. Nah, pada saat kita mengklik daerah sini ya, di mana saja daerah grafik ini, itu toolbarnya akan menjadi toolbar 2 dimensi seperti bidang, kemudian lingkaran. Nah, ketika mengklik di sini, itu yang keluar adalah ini adalah bola gitu ya. Nanti kalau kalian ingin membuat bola secara langsung seperti ini nih. Ini juga sama ya. Ini adalah toolbar-toolbar untuk bangun 3 dimensi. Jadi klik di sini berarti jadi toolbar untuk bidang gitu ya. Klik di sini menjadi toolbar untuk 3 dimensi atau bangun ruang seperti itu. Nah, selanjutnya untuk membuat kubus ya, sebentar ini saya geser ya. Untuk menggeser ini ada bagian ini tombol move ya, move grafik ya. Nah, seperti itu. Posisinya saya tulis disimpan di tengah ya. Oke. Baik, untuk membuat kubus ya, karena ini tadi panjang sisi alasnya itu 3 dan 3 ya, 3 satuan kan berarti sisinya 3, berarti otomatis tingginya juga harus 3 ya. Itu caranya adalah klik bagian sini ya. Ini 1 2 3 ke-6 ya, ke-6 dari kanan ya. Di sini ya extrude ya, di sini ada piramid, ada prisma dan lain sebagainya. Kita pilih prisma ya. Kenapa? Nah, ini sudah terklik ya. Kenapa prisma? Karena kubus adalah salah satu bagian dari prisma itu sendiri ya. Kalau kita klik alasnya ya, nah akan muncul seperti ini, altitude gitu ya, ataupun tingginya ya. Tingginya itu adalah 3 ya, karena tadi panjang sisinya 3 berarti tingginya 3. Kemudian klik OK seperti itu. Nah, jadilah kubus. Kita klik sembarangan seperti ini. Gimana? Jadi warnanya jadi berbeda ya. Tadi agak gelap gitu ya. Nah, sekarang inilah kubus. Nah, kalau kalian menggunakan mouse itu bisa zoom in secara langsung ya, tinggal diputar saja rollnya gitu ya. Nah, kalau kalian mau zoom in zoom out ada di sini ya, tombolnya seperti itu, menyesuaikan. Oke, saya geser dulu biar posisinya agak di tengah seperti ini. Oke, selanjutnya kubus yang kita buat sudah jadi gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat jaring-jaring kubus. Nah, untuk membuat jaring-jaring kubus masih di bagian yang sama di sini ya, masih bertetangga dengan extrude to prism gitu ya. Itu untuk membuat jaringnya itu klik net ini ya, net ya. Jadi saya ulangi ya, di sini ada bagian net. Kemudian kita klik. Nah, di bagian kubusnya langsung secara otomatis terbentuklah jaring-jaring. Nah, ini jaring-jaring kubusnya. Oke, kita geser sedikit. Nah, ketika kita membuat sebuah jaring-jaring, tentunya ini akan ada ini nih, ada F sama dengan ini ya. Nah, fungsinya ini tuh untuk mengatur apa ya? Mengatur perubahan dari jaring-jaringnya itu sendiri ya. Kalau F sama dengan 1 itu berarti semuanya ada di bawah gitu ya. Ketika kita ke-0kan ini menjadi tertutup ya, menutupi kubus yang sebelumnya gitu ya. Nah, di sini untuk untuk lebih menarik lagi ya, supaya ini seolah-olah kubus yang terbuka dan tertutup ya, kita hilangkan saja ya dinding kubus yang sebelumnya kita hilangkan saja. Nah, cara menghilangkannya dengan klik aja di bagian bidangnya. Ini sudah diklik nih, warnanya kan berbeda ya. Tuh, diklik. Ini berarti sudah terklik ya, warnanya berbeda. Klik kanan. Kemudian kita atur propertinya gitu ya, object properties. Kemudian pilih color ya. Nah, ini opacity-nya kita nolkan seperti itu. Jadi biar hilang gitu ya. Kita tidak usah klik kanan lagi, klik lagi di sini gitu ya. Hilangkan seperti itu. Kemudian klik lagi di sini, hilangkan seperti itu. Kita putar gambarnya ya. Ini cara memutar ini ya, rotasi 3D ya. Klik lagi bagian, diklik bagian sini, kita ke basic ya. Enggak, ini berarti nggak keklik ya. Nah, kalau seperti ini berarti dia nggak keklik ya. Oke, kita putar sedikit lagi supaya nggak bisa ya. Nah, kan kalau keklik langsung seperti ini ya gitu ya. Kita nolkan juga. Nah, ini klik lagi. Nah, ini ngekliknya nggak kena bidang ya. Kalau seperti ini berarti kita ngekliknya kena segmen ya, nggak kena, atau kena rusuknya lah gitu, kena rusuknya gitu ya. Ini nggak kena ke bidangnya. Nah, ini baru pas kena bidangnya gitu ya. Lihat warnanya, warna yang sebelumnya dengan setelah keklik itu berbeda ya. Kita nolkan juga seperti itu.
Oke, kita close terlebih dahulu. Nah, ini tampilannya ya. Nah, ternyata di sini kerangkanya masih ada ya. Kita hilangkan juga kerangkanya. Kita bisa hilangkan kerangkanya. Coba kita klik. Oke, masih sama ya, klik kanan. Itu kemudian ininya kita hilangkan saja, dinolkan. Nah, dinolkan seperti ini. Gitu ya. Jadi ini hilang, kemudian klik lagi. Ya, kita ketebalannya di 1 ya, ini sedikit sekali ya, kita klik lagi, opacity-nya dinolkan juga semuanya ya, semua ini rusuk-rusuk ini kita hilangkan. Nah, seperti itu. Oke, ini klik lagi, kita hilangkan semuanya, kita hilangkan. Nah, seperti itu. Kita hilangkan bagian ininya. Nah, selesai. Nah, inilah apa ya, ini adalah jaring-jaring kubus seperti itu. Oke. Nah, seperti itu ya untuk jaring-jaring kubus, dan ini bisa kita geser ya. Nah, seperti itu. Ini kita bisa geser. Nah, untuk untuk menghidupkan secara otomatis, kita bisa klik kanan di bagian sini, ada namanya animasi on gitu ya. Nah, ini akan bergerak secara manual seperti itu ya. Dan kita juga bisa menggeser videonya, ataupun videonya lagi apa ini, menggeser kubusnya. Nah, kita tapi syaratnya klik dulu ini nih, rotasi 3D grafik ya. Oke, di drag saja gitu. Nah, jadi bisa muter seperti ini secara otomatis sendiri. Oke, nah saya perbesar sedikit ya. Nah, seperti itu ya. Nah, inilah jaring-jaring kubus gitu ya. Jadi bisa kita lihat ya. Ini semula dari tertutup ya, ini kubus utuh ya. Kemudian ketika maju terbuka, dan ini seperti apa ya, seperti kardus yang terbuka seperti itu. Nah, seperti itu mungkin untuk pembahasan di video kali ini. Seperti inilah cara pembuatan jaring-jaring. Tentunya tidak hanya seperti ini ya, masih banyak cara lain. Saya yakin kalau teman-teman lagi mengekspor lagi di software ini bisa dengan berbagai cara lain gitu ya untuk pembuatannya seperti itu. Ini hanya salah satu alternatif saja, dan untuk mempercantik lagi atau memperindah lagi, silakan ini bisa diatur warnanya ya dengan cara mengklik ya. Ketika terklik pasti daerahnya itu warnanya berbeda ya di propertinya. Kemudian nanti bagian warnanya bisa diatur-atur ya, ketika mau warna misalkan ini, dan ketebalannya juga bisa kita atur ya seperti ini ya, dan seterusnya gitulah. Ini tergantung selera kita gitu ya, kalau maunya seperti apa ya, seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja untuk tutorial pembuatan jaring-jaring kubus di video kali ini. Dicukupkan saja, semoga bermanfaat. Salam sejahtera untuk kita semua.